Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah wa ni'mat iman wa ni'mat Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat saya cintai seluruh para jemaah Radio PMS Indonesia ataupun jemaah majelis ngopi-ngopeni ati dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan keistiqomahan dalam kebaikan, yaitu kita ngaji bareng-bareng walaupun hanya melalui live streaming, tapi insya Allah hati kita akan selalu menyatu dalam kebaikan, menyatu dalam ridhonya Allah. Dan alhamdulillah pada hari Jumat ini yang berkah, yang barokah ini senantiasalah kita untuk selalu perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa syafaatnya beliau mustahil kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena beliau adalah sebuah jembatan gerbang untuk segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mengawali kajian kitab kita, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada para aulia-aulia Allah, terkhusus wabil khusus sang pengarang kitab Nashaikhul Ibad, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga barokahnya beliau, barokahnya ilmu beliau menciriprat nenggone awake dhewe kabeh lan keluarga-keluargane awake dhewe kabeh. Al-Fatihah. Iya, yang Baik, dalam bab kedua ini di pertemuan yang kesekiannya diawali daripada seorang bijak mengatakan hamul arifis sana'u, hamul arifis sana'u, utawi kesibukane wong sing kang makrifat yaiku senengane ngalem marang Gusti Allah. Ilmu radul arifi billahi sana'u 'alallahi ta'ala bijamili sifatihi. Jadi aktivitasnya orang-orang yang makrifat kepada Allah adalah selalu memuji-muji Allah. Ya. Wahamu zahidi du'a, lan aktivitasnya orang yang zuhud yaitu selalu berdoa kepada Allah. Ilmu radul mu'ridi 'aniz zaidi 'ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a'u wa huwa tadarru'u ila Allah ta'ala bi su'ali ma 'indahu minal khairi li'annahu hammal 'arifi rabbahu. Jadi aktivitas dua karakter, aktivitas atau dua tingkatan manusia, yaitu manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah dan manusia yang memiliki sifat zuhud, itu beda-beda. Dalam keterangan kitab Nashaikhul Ibad ini, bahwa aktivitas orang yang makrifat itu orang yang hatinya, pikirannya, hidupnya itu hanya untuk Allah. Ibadahnya hanya pure murni untuk Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Yang dituju hanya Allah. Bahkan ketika orang ma'rifat ini sudah tidak peduli dengan adanya surga dan neraka. Karena yang dia pikirkan hanya Allah menjadi tujuan utamanya. Jadi mau dia masuk surga, mau dia masuk neraka sudah nggak peduli. Karena hanya Allah yang ada dalam hatinya, Allah yang ada dalam pikirannya, dan Allah yang menjadi tujuannya. Jadi dia susah, senang, sedih, galau, kaya, miskin, mau ke surga, mau ke neraka, sudah tidak menjadi pikiran. Sudah tidak menjadi alasan bagi orang yang ma'rifatullah. Karena dalam pikiran dan hatinya ada hanya Allah. Berbeda dengan orang yang zuhud. Seperti kita sudah ketahui semuanya, orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan segala urusan duniawian. Nah,
banyak orang salah menafsirkan bahwa orang zuhud itu adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang tidak memiliki apa-apa itu adalah orang zuhud. Salah, bro. Orang zuhud adalah orang yang memiliki apapun di dunia ini, baik harta atau dan lain-lainnya, tapi dia tidak pernah memperdulikannya. Jadi dia memiliki harta apapun itu buang, bagikan. Berapa banyak yang dia punya, buang, bagikan. Jadi dunia itu dikendalikan dia. Dunianya diinjak oleh orang-orang zuhud ini untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti orang zuhud ini orang yang miskin, orang yang kere. Bukan. Tapi orang yang zuhud adalah orang yang memiliki harta, orang yang memiliki unsur-unsur dunia, tapi tidak pernah menganggap kalau dia memiliki dan dia injak dunia di bawah telapak kakinya. Itu orang zuhud. Makanya di sini dikatakan bahwa aktivitasnya orang zuhud adalah dia selalu memikirkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, yaitu antara pahala dan surga. Jadi perbedaan antara keduanya, antara orang yang berpikir ma'rifatullah dan orang yang zuhud, dalam kitab Nasyaikhul Ibad ini dikatakan bahwa orang ma'rifat adalah orang yang selalu memikirkan Allah, orang yang selalu hidup bertujuan kepada Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, hidup dan matinya hanya untuk Allah, tidak peduli apapun yang dia dapatkan, tidak peduli dia nanti ke surga atau ke neraka, yang dia pikirkan dan dia tuju hanya kepada Allah. Dan orang zuhud adalah orang yang sibuk berdoa kepada Allah, sibuk dengan dirinya sendiri, bagaimana manfaat kepada orang lain, bagaimana dia mendapatkan pahala dari Allah, bagaimana dia mendapatkan surganya Allah, dan bagaimana dia mendapatkan keridhoannya Allah dengan menyingkirkan atau tidak menganggap harta yang dia punya. Itu orang zuhud. Ya. Maka dari itu ada perbedaan antara orang zuhud dan orang ma'rifat. Maka di sini lagi dikatakan orang bijak yang mengatakan an ba'dil hukama, iku saking setengah para hukama itu orang-orang yang ahli hikmah. Beliau mengatakan sing sapa wonge menyangka, ya, sing sapa wonge menyangka bahwa ia memiliki pertolongan yang baik. Barang siapa yang menyangka dia memiliki pertolongan yang lebih utama daripada Allah, maka orang itu benar-benar belum mengerti Allah atau mengenal Allah. Saya ulangi. Sing sapa wonge merasa punya pertolongan yang lebih utama. Barang siapa yang memiliki pertolongan yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada Allah, maka orang ini belum mengenal Gusti Allah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah. Dan barang siapa yang menyangka bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih kuat daripada dorongan nafsunya. Dan barang siapa seseorang itu yang memiliki musuh, yang merasa memiliki musuh yang lebih kuat daripada dorongan nafsunya, maka orang ini benar-benar belum mengenal dirinya sendiri. Ya, saya ulangi. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da minan nafsihi qalat ma'rifatuhu binafsih. Sing sapa wonge merasa punya musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri dan nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya dengan baik. Oke? Jadi gini loh, bro. Sebagai seorang yang beriman, ada nggak sosok lain yang lebih hebat daripada Allah? Ada nggak penolong-penolong lain yang lebih baik daripada Allah?
Kalau ente semuanya, kalau antum semuanya menganggap ada pertolongannya lebih baik daripada Allah, berarti antum belum mengenal Allah sepenuhnya. Saya susah, nggak punya uang, nggak punya beras. Aku ditulungi karo si fulan. Si fulan ini penolongku. Allah yang menggerakkan hati si fulan ini untuk menolongmu, bro. Ketika engkau kesusahan, Allah lah yang mengangkat kesusahanmu dengan melalui doa-doamu. Ketika engkau kena musibah, Allah lah yang menghilangkan musibahmu. Ketika engkau sedang menderita, Allah lah yang menghilangkan penderitaanmu. Tidak ada penolong yang lebih baik di muka bumi ini kecuali Rabbana. Kecuali Allah. Allah yang penolong yang terbaik buat kita. Makanya tidak ada penolong yang paling utama, tidak ada penolong yang baik kecuali Allah. Jika engkau masih menganggap bahwa ada pertolongan yang lebih mulia daripada Allah, jika engkau masih menganggap ada pertolongan yang lebih baik dan utama daripada Allah, maka engkau belum mengenal Allah dengan seutuhnya. Dan barang siapa yang menganggap dirinya mendapatkan musuh yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada nafsu yang dia miliki, berarti orang itu belum mengenal dirinya sendiri. Makanya dulu ketika selesai perang Badar, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan setelah perang Badar ini nanti akan ada perang yang paling besar lagi. Setelah perang Badar ini masih ada perang yang akbar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukannya perang Badar ini terbesar? Apakah masih ada perang lagi setelah ini? Ada, kata Rasulullah. Yaitu perang melawan nafsu diri kita sendiri. Itu perang terbesar. Dan itu akan selalu terjadi sampai kiamat. Perang melawan nafsu kita sendiri, nafsu yang kita miliki ini adalah perang terbesar, kata Rasulullah. Makanya para ma'rifatullah ini, orang-orang para ahli hikmah ini mengatakan jika ada seseorang yang yang menganggap kalau dia memiliki musuh selain dirinya sendiri, memiliki musuh yang lebih hebat daripada nafsunya sendiri, berarti orang ini belum mengenal dirinya sendiri. Nah, baik, dilanjut daripada bab berikutnya juga, orang yang sedikit ma'rifatnya dan orang yang belum mengenal betul dirinya sendiri. Tadi dikatakan bahwa orang tersebut, mari kita kenalkan, kita pahami diri kita sendiri. Kita ini manusia tanpa daya dan upaya kecuali kehendak Allah. Kita berikan akal pikiran kita untuk selalu berpikir, berintrospeksi diri, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dan dalam diri kita dikasih nafsu oleh Allah. Nafsu ini bukan untuk menjadi raja dalam diri kita. Nafsu ini bukan untuk menjadi tuan dalam diri kita, tapi nafsu ini akan menjadi budak kita. Nafsu ini akan menjadi pembantu kita. Nafsu ini akan kita taklukkan dengan cara apa? Dengan cara kita berperang. Dengan kita cara menaklukkan nafsu, bukan menjadi kita budaknya nafsu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata dalam menafsirkan firman Allah di surat Ar-Rum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menafsirkan firman Allah dalam surat Ar-Rum. Artinya bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Beliau mengatakan yang dimaksud daripada daratan adalah lisan, sedangkan lautan maksudnya adalah hati. Ya, dari surat Ar-Rum, insyaallah ayat 41 itu kalau nggak salah. Yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Tafsir dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dimaksud daratan ini adalah lisan, dan sedangkan yang dimaksud lautan ini adalah hati. Dan ini terjadi, bro. Akhir zaman ini terjadi, sudah berapa banyak kerusakan yang terjadi karena lisan ini pada kecangkeman. Di akhir zaman ini terjadi sudah berapa banyak korban fitnah
Yang orang-orang baik disingkirkan, orang buruk diangkat gara-gara kerusakan lisan. Dan sudah banyak berapa yang dirusak gara-gara hati ini menanam rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Sehingga merencanakan sesuatu hal untuk menghancurkan si A, menghancurkan si B. Inilah yang dimaksud dengan rusaknya di daratan dan di lautan, yaitu melewati lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, yang menyebar fitnah, menyebar hujatan, menyebar berita hoak, sehingga memicu adu domba dari satu sama lain, sehingga memicu kerusakan permusuhan dari blok 1, blok 2, blok 3. Inilah kerusakan yang sebenarnya. Makanya ayolah kita selalu berpikir untuk menjaga segala sesuatu yang diamanahkan Allah kepada kita. Kita dikasih mulut ini untuk berzikir. Kita dikasih mulut ini untuk mengucapkan hal yang baik. Kita dikasih mulut ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat suci Allah. Kita dikasih mulut ini untuk menyampaikan suatu hal yang baik, maidotul hasanah, bukan untuk saling menghujat, bukan saling untuk membenci atau mencaci maki, tapi untuk mengatakan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang manfaat. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah ketika Allah memberikan kenikmatan ke lisan kita, berbicara dengan seenaknya, tapi kita tidak memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan justru merugikan orang lain. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah? Mikir. Hati. Pusat inti kehidupan manusia itu dari hati. Makanya kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging ini kita rawat, kita jaga, kita totok, kita rekso, kita rosokan hati kita ini, maka akan baik semuanya kehidupan manusia itu. Bicaranya akan baik, tingkah lakunya akan baik, cara berpikirnya juga akan baik. Tapi kalau hati ini kita biarkan ditundukkan oleh nafsu, maka hati ini akan menjadi liar. Dan ketika hati ini sudah rusak, maka akan rusak semuanya, baik mulai tingkah laku maupun ucapannya maupun omongannya rusak. Karena pusat inti kehidupan manusia ada di dalam hati. Bro. Makanya orang yang paling hebat, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Bukan melawan 1000 tentara, bukan melawan ratusan orang, tapi bisa mengalahkan dirinya sendiri. Termasuk ego dalam orang kesendirian. Jomblo ini orang ego aslinya. Dia nggak mau menikah, dia nggak mau cari pasangan, ini ego. Dia merasa dirinya paling hebat, bisa mengatasi urusan dunianya dengan sendiri. Ini orang jomblo nih ego. Maka yang jomblo-jomblo gitu. Ya. Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hikmah lidah diciptakan hanya satu, hanya untuk mengingatkan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa janganlah dia mengatakan sesuatu selain perkataan-perkataan yang penting dan baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Pendapat lain juga mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan-ucapan zikir kepada Allah dalam berbagai bahasa hanya ditunjukkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu pula dengan hati, dia diciptakan tunggal sedangkan mata dan telinga jumlahnya berpasangan. Selain itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa kebutuhan pendengaran dan penglihatan lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Ngono lho, Bro. Makanya Allah itu menciptakan mulut kita itu cuma satu. Kebayang nggak orang-orang yang suka mengatakan sesuatu hal yang tidak manfaat, sesuatu hal yang buruk, sering mencaci maki, kalau dikasih lebih dari satu mulutnya. Mulut siji ae ngrasani rono rene kecangkeman kono kene, apa meneh mulute luwih saka siji.
Dan Allah juga menciptakan hati ini satu bro, satu tunggal, hanya mencintai Zat yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga mencintai para nabi-nabi dan rasulnya. Dan ingat, hati itu selalu punya pasangan dan pasangannya belum ditemukan. Kalau sudah ditemukan berarti sudah tidak sendirian. Kalau masih sendirian itu berarti jomblo. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya mari kita kenali diri kita sendiri. Mari kita kenali Allah dengan baik supaya kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang paling baik. Allah itu maha asik. Allah itu maha enjoy. Bagaimana enggak asik? Seberapa banyak dosa besar kita yang kita lalui selama hidup kita ini? Seberapa banyak dosa besar kita yang kita lalui, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nek Allah jahat, nek Allah mangkelan, sekali kita berbuat maksiat dikandani enggak angel, gulung awake dhewe sak donya-donyane. Ya tak sak senenge Gusti Allah lah. Sak senenge Gusti Allah sing duwe donya. Gusti Allah sing duwe awake dhewe, mau digulung mau enggak terserah awake dhewe. Nah, makanya dari itu mari kita kenali diri kita sendiri, baik kita mengenal Allah maupun mengenal diri kita masing-masing, bahwa kita musuh terbesar diri kita itu bukan orang lain, musuh terbesar diri kita itu bukannya blok A, blok B, blok C, tapi musuh diri kita adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, caranya bagaimana? Caranya kita kenali diri kita sendiri dulu. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita hafalkan sifat-sifat Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Aziz, ya Qadim, ya Qawi, ya Matin, ya Ghaffar. Dengan begitu kita akan mengenal Allah. Ya. Insyaallah di pertemuan singkat kali ini kita akan diberikan kemudahan, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini kita selalu berdoa bagaimana nanti Allah memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita dimatikan dengan keadaan husnul khotimah. Mugi-mugi saudara-saudara kita pada hari Jumat ini yang ada kena musibah, semoga musibahnya diangkat oleh Allah. Yang kena yang kena sakit, semoga sakitnya juga diangkat oleh Allah. Semoga saudara-saudara kita yang lagi banyak utangnya juga diangkat oleh Allah. Yang belum punya pasangan, semoga ditemukan pasangannya oleh Allah. Yang belum punya rumah, semoga diberikan rumah oleh Allah. Yang masih nganggur, semoga diberikan pekerjaan oleh Allah. Tolong bro, urip iku golek pasangan aja jomblo ya. Semoga barokahnya ngaji ini kita menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai Nabi Muhammad dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Huda Al-Fatih Khotimul Majelis Ngopi-Ngopeni Ati dan seluruh kru Radio PMS Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kurang dalam penjelasan. Saya hanya manusia biasa, bukan Ultraman atau Power Rangers. Semuanya terbatas. Kesalahan mutlak memiliki